warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Salam serta salawat tanpa pula kita curahkan kepada Nabi junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Hairani SPD MSc dan Ibu Rita Megafitri SPD MSc selaku dosen mata kuliah pendidikan konsumen dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil kelompok kami yang materinya berjudul Barang Cacat Tersembunyi. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Nuraini Salsabilah dengan NIM 21020850202 sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada hari ini. Waode Salsabilah Farsan dengan NIM 2102085010008 selaku pemateri pertama. Andi Husnul Anissa dengan NIM 21020850203 selaku pemateri kedua, dan Sami Alexandra dengan NIM 21028502054 selaku pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi dengan judul Barang Cacat Tersembunyi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pemaparan materi, yakni pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saudari Waode Salsabilah Farsan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian barang cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi adalah suatu cacat atau kerusakan pada suatu benda yang tidak terlihat secara jelas, atau seketika ditemukan cacat yang tidak tampak oleh penjeli melalui pemeriksaan yang wajar. Perkataan tersembunyi ini harus diartikan bahwa adanya cacat tersebut tidak mudah dapat dilihat oleh seseorang konsumen yang normal. Bukan seorang konsumen yang terlalu teliti, sebab sangat memungkinkan sekali orang yang sangat teliti akan menemukan adanya cacat tersebut. Baik dia mengetahui atau tidak, penjual atau pelaku usaha harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya. Dan dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah cacat yang mengakibatkan penggunaan barang tidak sesuai dengan tujuan pemakaian dari yang semestinya. Pelaku usaha harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun dia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu. Berikutnya, perjanjian jual beli. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, hal berkaitan dengan jual beli diatur dalam ketentuan pasal 1457 sampai dengan pasal 1550 KUH Perdata. Pengertian tentang jual beli ini sendiri dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa yang pertama, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menetapkan diri untuk menyerahkan suatu pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang kedua, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang perbedaan tersebut dan harganya, meskipun keberadaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam suatu perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menanggung barang yang dijualnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1491 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penggunaan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua, terhadap
terhadap adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga mengakibatkan alasan untuk pembatalan pembeliannya. Dari ketentuan pasal 1491 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban pihak penjual atas barang yang dijualnya adalah yang pertama menjamin keamanan dan ketentraman dari barang yang dijualnya, dalam arti bahwa yang dijualnya tersebut benar-benar haknya dan dalam penguasaan penjual. Yang kedua, menjamin pembeli bahwa barang yang dijualnya tersebut tidak terdapat kecacatan baik pihak ataupun yang tersebut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, jenis cacat tersembunyi. Yang pertama, cacat tersembunyi yang positif. Cacat tersembunyi yang positif sebagaimana yang terlihat pada pasal 1504, 1506 sampai dengan pasal 1510 KUH Perdata. Maksud dari cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini adalah kewajiban pihak penjual untuk menanggungnya. Pada garis besarnya, pengaturan tentang cacat tersembunyi yang positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 1504 KUH Perdata. Disebutkan bahwa si penjual berkewajiban menanggung terhadap cacat tersembunyi terhadap barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, pasal 1506 KUH Perdata. Disebutkan bahwa penjual wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi walaupun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu. Yang ketiga, pasal 1507 KUH Perdata. Penyebutan bahwa pembeli dapat memilih dalam dua alternatif tersebut, yaitu mengembalikan barang dengan menuntut pengembalian uang pembayaran atau tetap memiliki barang sambil menuntut pengembalian sebagai harga barang. Yang keempat, pasal 1508 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila penjual mengetahui barang cacat, selain penjual mengembalikan uang, harga penjualan yang telah diterima, ia juga wajib menggantikan segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli. Yang kelima, pasal 1509 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila penjual tidak mengetahui kalau barang itu cacat, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga penjualan dengan mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Yang keenam, pasal 1510 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila barang itu musnah disebabkan karena cacat tersebut, maka penjual mengembalikan uang penjualan dengan menggantikan segala kerugian. Tetapi apabila musnahnya barang itu karena kejadian tidak sengaja, maka pembeli yang menanggung risikonya. Yang kedua, cacat tersembunyi negatif. Cacat tersembunyi yang negatif sebagaimana terlihat pada pasal 1505 KUH Perdata. Maksud cacat tersebut yang negatif adalah apabila cacat barang tersebut diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersebut yang negatif ini adalah kewajiban pihak pembeli yang menerima resikonya. Sedangkan pengaturan cacat tersembunyi yang negatif diatur dalam ketentuan pasal 1505 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa si penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. Dari ketentuan pasal 1505 KUH Perdata, jelaslah bahwa terdapat cacat tersembunyi yang negatif tidak ada kewajiban bagi penjual untuk menanggungnya. Hal ini dikarenakan dalam cacat tersembunyi yang negatif, pembeli dianggap tahu kalau barang yang dibelinya terdapat kecacatan dan pembeli tetap dengan sadar berkehendak untuk membelinya. Selanjutnya, cara terbaik mengatasi produk cacat. Yang pertama, memeriksa sebelum produksi. Dalam proses produksi sebuah produk, peran seorang quality control sangatlah penting sebab karena harus memastikan jika defective goods yang ada jumlahnya kurang dari 1% dari total produksi. Langkah paling awal adalah dengan melakukan pemeriksaan pre-produksi. Maksudnya adalah bagian quality control harusnya memastikan jika bahan baku utama pembuatan produk merupakan bahan terbaik dan terpilih. Hindari penggunaan bahan yang kurang baik agar produksi menjadi lebih maksimal. Selain bahan baku, pihak quality control juga
juga wajib melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap mesin-mesin yang dijadikan alat pembuat produk. Mereka harus memastikan semua berjalan baik, tidak ada kerusakan yang membuat proses produksi terganggu. Yang kedua, inspeksi saat ini produksi. Katakan jika tidak ada masalah berarti terhadap bahan baku dan mesin produksi. Kedua komponen utama dalam proses tersebut sudah maksimal. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh quality control untuk memastikan jika tidak ada produk yang cacat setelah proses ini selesai? Jawabnya adalah inspeksi. Ketika sedang menjalankan mesin produksi, pihak quality control harus melakukan pemeriksaan atau inspeksi terhadap produksi tersebut. Caranya adalah dengan mengambil random sampling di setiap mesin. Dengan begitu mereka bisa melihat apakah ada yang tidak beres dalam proses tersebut. Jika ada sampling produk tersebut ada kecacatan, quality control berhak untuk sementara waktu menghentikan proses produksi sehingga bisa dicari masalahnya apa. Setelah masalah ditemukan dan telah selesai, proses bisa kembali dilanjutkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi ketiga yang akan dibawakan oleh Saudari Sarni Alexandra. Ada yang mau dikatakan? Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan materi yang keempat, yaitu hak konsumen jika mendapat barang cacat sebelumnya. Jika ditinjau dari segi perlindungan konsumen pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas keamanan, dan keselamatan dalam berkonsumsi barang atau jasa. A. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan tukar atau komisi serta jaminan yang dijanjikan. B. Hak atau informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. C. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. D. Hak untuk mendapatkan advokatif dan menggunakan cara penyelesaian sengketa perlindungan konsumen serta secara patut. E. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. F. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. A. Hal yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undang lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan. Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa barang jasa tersembunyi ialah apabila terhadap barang tersebut menurut penelitian pembeli tidak seperti yang dimaksud, sehingga mengurangi nilai bagiannya. Dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau membeli dengan harga di bawah harga sebenarnya. Sebuah barang produk dikatakan cacat apabila produk itu tidak aman dalam penggunaannya serta tidak memenuhi syarat keamanan tertentu. Ada beberapa pertimbangan untuk mengatakan bahwa suatu barang adalah cacat dengan melihat bentuk barang tersebut, sehingga dapat dikatakan bentuk barang tersebut mengandung zat baik yang dapat dilihat maupun catatan tersembunyi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.